Selamat malam semua. Selamat malam untuk semuanya. Kita kembali lagi di acara PDF Pendidikan Dasar Fotografi. Dan masih dipandu oleh saya Rizky Umar Mahardika dan partner saya Gati Handayani. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman nih. Gimana nih semuanya kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat. Halo. Sehat semua ya. Gimana nih penugasan dari PDF 1 nih? Udah pada kelar kah? Penugasannya gampang. Aman. Kelar, Kak. Ada yang kesusahan nggak kemarin? Lumayan. Main pakai HP yang susah, Kak. Oh, pakai HP yang susah. Oke. Tenang aja nih, nanti tetap ada pengumuman untuk peserta pengumpulan PDF 1 terbaik. Wih. Hadiah nggak nih, Kak? Dapat hadiah nggak nih? Oh, dapat dong, Kak Rizky. Tenang aja. Hadiahnya apa nih, Kak? Oh, hadiahnya masih dirahasiakan ya. Masih dirahasiakan. Kenapa nggak bilang kalau ada hadiahnya, Kak? Ada, tenang aja. Kalau bilang nanti kalian serius banget. Oh iya benar. Kita malam mingguan sambil santai-santai ngobrol untuk mendapat ini nih. Mendapat hidayah. Iya, jangan terlalu kaku-kaku ya. Jadi kita bisa kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, di PDF kali ini siapa nih, Kak, yang bakal ngisi nih, Kak? Ada pertanyaan. Pemateri kita nih PDF 2 ada Katania. Halo Katania. Halo. Oh ya. Gimana nih Katania, udah siap belum nih buat nyampein materi di PDF kedua? Insya Allah siap. Oke. Katanya udah semangat banget nih Kak Rizky kayaknya. Iya nih kayaknya nih. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke materi aja kali ya. Untuk Kak Tania, waktu dan tempat kami persilahkan. Pelaksana kegiatan. Oke, makasih Mbak Agat, Mas Rizky. Aku langsung share ya. Apakah Pak Alfian sudah hadir ya? Minggu saya produktif. Belum bisa share screen. Anjing. Ya. Tolong mic-nya, tolong. Coba di mute dulu ya, tolong. Sorry temen gue, emang kagak punya akhlak. Oke, langsung. Suara gue kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman klik angkatan 13, 14, 15 ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih udah meluangin waktu kalian, nyempatin waktu kalian buat datang di PDF 2 kali ini. Sebelumnya
materi ini nyambung di materi yang sebelumnya, materinya Vito sebelumnya. Aku kali ini mau bahas jenis-jenis lensa dan genre fotografi. Nah, sebelum masuk nih, oke, jenis-jenis lensa ya. Kita dalam bidang fotografi itu di kamera ada 2 komponen, yaitu bodi kamera dan lensa kamera. Nah, kali ini aku mau bahas salah satu komponen ini, yaitu si lensa ini. Lensa ini merupakan alat vital dari kamera yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya, pantulan cahaya dari objek agar dapat tertangkap oleh sensor kamera. Nah, yang aku mau bahas ini jenis-jenis lensa yang pada kamera DSLR ya. Jadi jenis-jenis lensa ini terdiri atas beberapa lensa yang berjauhan yang bisa diatur sehingga menghasilkan ukuran tangkapan, gambar, dan variasi fokus yang berbeda. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenis lensanya, aku mau dong 2 volunteer minta tolong sebutin jenis-jenis lensa yang kalian ketahui. 2 orang. Ayo unmute. Lensa tele, dekam. Lensa fix, Lensa makro, Lensa fix, zoom, buat jelek. Lensa zoom, lensa sapu jagat, bokeh, dan lensa bokeh. Oke. Lensa fisheye. Jawabannya beda-beda nih. Aku mau bahas jenis-jenis lensa yang kalian sebutin tadi ya. Yang pertama, aku mau bahas lensa kit. Kalian pasti nggak asing sama yang namanya lensa kit, karena kalau kalian beli kamera, pasti si lensa ini udah ada sama kameranya. Lensa bawaan, biasanya kita sebut. Lensa ini tuh punya focal length 18 sampai 55 mm. Walaupun dia lensa bawaan, tapi lensa kit ini punya kualitas gambar yang cukup bagus. Terlebih lagi buat kalian yang para pemula yang baru memulai di bidang fotografi. Dan lensa ini tuh gampang buat dicari, harganya pun juga murah. Sekarang aku mau nunjukin fisik lensa kit itu kayak gimana. Digambar kan kelihatan ya, Nikon DXFR series lensanya Nikon 1855. Kelihatan nggak? Kayak gini. Ini bentuk fisik lensa kit. Jadi ini sama kayak yang digambar. Kelihatan ya? Aku mau nunjukin hasil gambar yang aku dapat waktu motret pakai lensa kit ini. Nah, ini aku moto di focal length 25 mm. Jadi kalau kalian pakai lensa kit itu, dia fleksibel. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah disebutin lagi buat ganti-ganti lensa. Soalnya si lensa kit ini kita bisa ngatur vokalnya. Nah, bisa diputer. Beda sama lensa fix. Ini di focal length terendah 25. Aku pakai di 25. Yang ini 34 mm. Dan yang ini paling mentok di 55 mm.
Oke, selanjutnya aku mau bahas lensa fix. Nah, lensa fix ini punya focal length sama aperture yang tetap. Jadi dia nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau kalian mau moto, itu harus ngezoom manual. Ngezoom manual itu gimana? Jadi kalian pakai kaki. Kalau kalian mau mau menghasilkan foto yang belakangnya bokeh, berarti kalian harus deketin objek itu. Salah satu keunggulan lensa fix ini, dia punya hasil foto yang tajam, terus bentuk fisiknya ringkas, jadi kalian kalau bawa itu nggak bakal makan tempat di tas. Lensa fix ini lebih dipakainya ke potret. Kalau landscape itu jarang ya orang pakai lensa fix buat moto landscape. Ini bentuk dari lensa fix. Kalian bisa lihat 50 mm fokalnya tetap. Jadi nggak kayak lensa kit tadi 18 sampai 55 mm. Yang ini benar-benar fix. Oke, lanjut. Nah, ini range lensa fix mulai dari 14 sampai 300 mm. Di foto ini, mereka kan beda-beda ya ini gambarnya. Dari yang nggak bokeh sampai bokeh banget. Nah, ini contoh aku pakai lensa fix 30 mm. Dia aperture-nya tetap 1,4. Bisa lihat bokeh banget belakangnya. Dan dia cuma fokus di satu objek ini doang. Nah, yang ini aku pakai di focal length 50 mm. Sebenarnya bisa sih buat foto landscape, tapi nggak mencakup semua sudut, nggak mencakup semua ruang. Nah, ini biasanya buat foto potret kayak ini. Belakangnya blur atau bokeh. Oke, lanjut ke lensa wide angles, lensa lebar. Lensa lebar ini biasanya punya focal length 14 sampai 24 mm. Namanya wide itu lebar artinya. Jadi dia punya kalian bisa lihat ini gambarnya kayak cekung gitu lensanya. Artinya si lensa ini bisa mencakup sudut gambar yang luas, sehingga lensa ini bisa memasukkan area yang luas dalam satu frame. Nah, buat kalian yang suka foto landscape, nah dianjurkan nih pakai lensa wide angles ini. Si lensa wide angles ini punya fungsi menangkap objek yang luas dalam jarak dekat atau yang terkecil. Kalau kita motret pakai lensa ini, semakin lebar lensanya, tingkat distorsi itu semakin tinggi. Nah, distorsi itu apa sih? Nah, kalau kalian pernah lihat foto yang melengkung-melengkung kayak gini, nah itu terjadi efek dari distorsi tersebut.
Distorsi itu penyimpangan bentuk, teman-teman. Oke, lanjut. Yang ini ultra wide, lebih wide lagi daripada wide angle yang tadi. Dia punya focal length kurang dari 14 mm. Kalau 10 itu udah masuk ke ultra wide. Nah, si ultra wide ini punya focal length 11 sampai 24 mm. Efek dari lensa super lebar ini adalah mampu menangkap foto dengan luas cakupan foto sangat lebar, bisa mencapai 126 derajat. Nah, ini contoh dari lensa ultra wide dari Canon 11 sampai 24 mm. Nah, lensa lebar yang baik juga tidak akan menimbulkan distorsi berlebihan seperti ketika Anda menggunakan lensa fixed A. Jadi nanti kita akan move ke lensa fixed A. Kayak gimana sih lensa fixed A itu? Ini juga cocok banget buat foto landscape. Nah, ini lensa fixed A kayak gini. Lensa ini mampu punya kemampuan unik, yaitu Oke, lanjut ke lensa tele. Lensa tele ini punya ukuran 70 mm sampai 500 bahkan lebih. Nah, lensa ini menghasilkan distorsi yang paling kecil, sehingga menjadikan pilihan yang paling bagus untuk foto potret. Lensa ini juga berguna ketika kalian berada jauh dari objek. Biasanya lensa ini buat satwa liar, kayak wildlife. Moto satwa liar atau pertandingan olahraga. Nah, mereka para fotografer profesional butuh lensa ini untuk foto dari jarak jauh. Nah, ini aku pakai focal length di 68. Nah, kalian bisa lihat ya, ini dari jauh dia mencakup banyak satu frame itu dia mencakup semuanya. Kalau di zoom dia cuma kelihatan beberapa aja. Nah, selanjutnya lensa super tele. Ini juga termasuk dari lensa yang tadi, lensa tele tadi, tapi dia lebih gede lah vokalnya. Kalian bisa lihat ini vokalnya 1200 sampai 1700. Jadi bayangin beratnya kayak apa. Mereka kalau moto, para fotografer itu yang pakai lensa super tele harus pakai monopod, karena kalau enggak dia bisa shaking dan hasilnya pun hasil gambarnya pun nggak maksimal. Nah, ini monopod yang mereka pakai untuk moto pertandingan olahraga atau satwa liar. Selanjutnya lensa makro. Buat kalian yang suka moto binatang kecil-kecil atau bunga atau daun atau bulir-bulir air, kalian bisa banget pakai lensa makro ini karena gambar yang dihasilin itu
bener-bener ciamik banget. Nih, detailnya itu kelihatan banget kalau kalian foto pakai lensa makro. Teman-teman, aku ngomongnya kecepatan nggak ya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Lanjut ke genre fotografi. Nah, nama-nama kelompok kalian itu kan termasuk genre-genre fotografi ya. Panitianya keren nih. Kita masuk ke human interest. Siapa sih yang nggak tahu genre ini? Genre ini tuh paling banyak dipakai sama fotografer-fotografer ya. Mereka yang biasanya seneng bersosialisasi sama orang. Nah, genre ini bisa masuk. Human interest photography merupakan sebuah aliran foto yang subjek utamanya itu manusia. Nah, dalam foto HI ini, fotografer akan berusaha mendapatkan momen di mana seseorang sedang melakukan aktivitas yang mampu memberikan kesan empati bagi siapapun yang melihat karya foto tersebut. Jadi tujuan dari human interest ini narik dia ada daya tariknya yang bisa menimbulkan rasa empati, simpati bagi penikmat foto yang lagi lihat. Nah, si HI fotografi ini cukup luas cakupannya. Biasanya dia sering dicampur-campurin sama street photography, travel photography, culture photography, atau conceptual photography. Nah, tapi kebanyakan foto human interest ini menggambarkan kehidupan masyarakat dengan ekonomi yang lemah atau di daerah pedalaman. Subjeknya itu mereka lebih ke manusia sama aktivitas lingkungan di sekitarnya. Nah, kayak gini contohnya. Ada yang bisa itu jelasin foto ini bercerita tentang apa? Bertani. Tadi ngapain? Panen gabah. Jemur gabah, Kak. Jemur gabah itu, Kak. Ya, ini kan ceritanya orang desa. Dia saya ini ngambilnya di Ambarawa. Si ibu ini tuh lagi jemur gabah waktu itu, terus menarik perhatian saya buat moto. Jadi ya bisa kalian lihat kayak gini hasilnya. Ini narik rasa simpati karena beliau ini udah tua, ibu-ibu, tapi masih bekerja keras gitu. Itu ibunya sadar kamera enggak, Kak? Enggak. Ibunya enggak sadar kamera. Nah, yang kedua nih, street photography. Kalian yang suka nyetrit foto-foto di jalan, biasanya ini hampir mirip sama human interest ya, tapi ini beda. Kita motonya namanya fotografi street photography, kita motonya di jalan, aktivitas kayak aktivitas orang-orang di jalan gitu ya. Tapi kita nggak dituntut untuk menonjolkan kesan empati kayak human interest tadi. Nah, dari perbedaannya itu terletak pada aktivitas dan cara pengambilan foto yang lebih cenderung diambil di jalanan. Nah, subjeknya itu beda-beda.
Kadang kita ngambil bangunan, orang-orang yang naik motor, atau toko-toko di pinggir jalan. Nah, ini kayak gini. Ini aku ngambilnya di Kota Lama. Si bapaknya nggak tahu waktu itu, asal moto aja. Jadi dia masih bercerita gitu loh, masih bercerita si foto ini. Nah, ini di jalanan waktu pagi hari banget. Selanjutnya masih di Kota Lama, waktu sore menjelang malam, blue hour. Nah, selanjutnya jurnalis fotografi. Di sini jurnalis itu ada beberapa definisi ya. Yang pertama, cek. Menurut Hanafi, fotografi jurnalistik itu kegiatan fotografi yang bertujuan merekam jurnal peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia. Menurut Wilson Hicks, dalam bukunya Word and Picture, fotografi jurnalistik adalah media komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan. Menurut Solarco, foto jurnalistik sebagai foto berita atau bisa juga disebut sebagai sebuah berita yang disajikan dalam bentuk foto. Nah, ini contohnya. Foto jurnalistik itu kita kayak storytelling. Mereka motret kejadian atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Contohnya ini yang waktu dulu ada demo sama polisi sampai bentrok. Nih, yang kedua. Kelihatan banget kan sedihnya dapat si bapak-bapak ini waktu berlindung di ini namanya, dia berlindung buat terhindar dari aksi demo mahasiswa sama polisi. Kak, bedanya yang jurnalis sama yang human apa tadi itu bedanya apa, Kak? Human interest. Iya, Kak, itu kan kayak sama-sama kayak ngasih buat para penonton itu kayak empati gitu buat nontonnya ya kan. Aku jawab nanti ya di sesi tanya jawab. Oke, Kak. Oke. Nah, ini selanjutnya potret fotografi. Fotografi potret atau portraiture adalah fotografi dari seorang tokoh atau sekelompok orang yang menyimpan ekspresi, kepribadian dan perasaan dari subjek tersebut. Nah, fokus dari fotografi ini biasanya wajah-wajah yang di close up. Biasanya cuma setengah badan. Fotografi ini lebih menonjolkan ekspresi dari seseorang. Maka dia diambil dalam komposisi close up. Cuma wajah gitu. Nah, ini cuma diambil setengah badan. Nggak terlalu close up ya. Ini termasuk foto potret. Selanjutnya, wedding photography. Wedding photography ini spesialis dalam fotografi yang difokuskan
pada fotografi acara dan aktivitas yang berkaitan dengan pernikahan. Biasanya buat wedding fotografi ini termasuk kayak pre-wedding, terus siraman, terus waktu pernikahan resminya juga. Nah, ini contoh dari pre-wedding. Wedding fotografi. Selanjutnya, kita masuk ke landscape fotografi. Landscape fotografi ini kita fokusnya di pemandangan. Jadi kita lebih kita fokusnya di moto pemandangan gitu loh. Kayak laut, pantai, kota, atau bangunan-bangunan kayak kita biasanya juga ada cityscape. Nah, itu juga termasuk kayaknya. Termasuk landscape fotografi. Nah, ini contoh dari landscape. Landscape fotografi ini biasanya pakai lensa wide tadi ya. Jadi ini hasil foto landscape. Dan foto landscape pun sebenarnya kita bebas sih waktunya, tapi lebih baik waktu pagi banget atau lebih ke sore, jam 5, jam 6. Kita dapat sunset atau blue hour, pagi blue hour. Nah, ini di gunung. Selanjutnya, sport fotografi. Sport fotografi ini bertujuan untuk menangkap momentum yang terjadi dalam suatu bidang olahraga. Jadi para jurnalis ini nggak hanya moto kejadian-kejadian yang di luar yang tadi. Jadi mereka juga biasanya juga diutus buat moto pertandingan gitu. Nah, mereka biasanya pakai lensa tele untuk moto kayak gini. Selanjutnya, wildlife photography. Nah, di bidang fotografi ini, yang difokuskan itu untuk motret kehidupan di alam bebas. Namanya wildlife photography, itu ya di alam bebas. Jadi si fotografer ini dituntut nggak hanya motret, tapi dia menceritakan apa dan mengapa hewan atau tumbuhan dalam foto yang dihasilkan berperilaku seperti itu. Jadi biasanya di wildlife photography ini tuh mereka juga bercerita tentang hewan yang difoto, tentang habit mereka di luar sana. Jadi mereka fotonya itu nggak cuma berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan untuk beradaptasi sama hewan-hewan yang di sana. Nah, ini contohnya. Mereka pun motret juga pakai lensa tele. Selanjutnya ada makro fotografi. Nah, dalam makro fotografi ini, kita mengambil sebuah foto dengan hasil gambar atau objek berukuran kecil dengan jarak pengambilan gambar yang sangat dekat, detail, tajam, dan tanpa bantuan alat seperti mikroskopik. Objek kecil, misalnya binatang kecil,
diambil untuk mengeksplorasi berbagai macam detail dan tekstur yang tidak dapat dilihat dengan jelas dan kasat mata. Nah, maka dari itu kita butuh banget nih kalau mau foto makro dibutuhin lensa makro. Emang mahal, tapi foto yang dihasilin itu emang berkualitas gitu loh. Nah, detail banget. Kalian kalau nggak ada lensa makro pun masih bisa pakai lensa fix. Nah, ini aku pakai lensa fix 50 mm untuk moto begitot. Jadi masih bisa ketolong, nggak harus pakai lensa makro. Oke, selanjutnya food fotografi. Nah, di food fotografi ini biasanya mereka si fotografer ini tuh punya konsep dalam memotret makanan. Jadi ini seni untuk memotret makanan, namanya food fotografi. Oke, selanjutnya komersial fotografi. Komersial fotografi ini genre yang punya, kalau kita moto itu punya nilai jual, serta fotografi ini dibuat sesuai dengan tujuan komersial, kayak iklan, terus poster, terus jasa atau ide. Nah, dalam komersial fotografi ini kita pun tetap butuh stylist. Dalam food fotografi itu masuk juga di komersial fotografi. Dalam food fotografi itu kita kalau untuk yang fotografer profesional ya, dia punya food stylist. Jadi dia ada food stylist sendiri untuk mengonsep makanan itu kayak gimana nanti di fotonya. Di komersial fotografi ini tuh dibagi lagi jadi beberapa jenis ya. Yang pertama fotografi advertising, yaitu yang iklan tadi. Terus aerial itu mereka motonya dari udara biasanya. Terus arsitektur dan interior. Kemudian food fotografi tadi. Terus sport fotografi sama yang jewelry fotografi perhiasan. Nah, tujuan dari komersial fotografi ini itu mereka mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk, merek. Nah, tapi gak hanya itu, fotografi komersial digunakan pada brosur, katalog, sampai dengan media lainnya untuk memasarkan produk tertentu. Dengan adanya fotografi komersial ini, maka penyampaian esensi dari suatu produk dapat tersampaikan dalam bentuk gambar yang lebih menarik, visualnya lebih menarik. Jadi mereka yang nonton itu nggak gampang bosan. Nah, ini mereka ini yang aerial tadi yang dari udara, terus yang ini food fotografi. Kayaknya si Mbak ini food stylist ya, jadi dia yang mengonsep kayak gimana. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya, Kak. Oke, ambil. Izin bertanya, Kak. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rohmat Salahuddin dari
eh, kelompok food fotografi. Nah, pertanyaannya tadi kan Mbak Tania itu jelasin yang tentang foto interest. Nah, di foto tadi itu katanya Mbak Tania belum izin. Nah, itu bagusnya itu gimana Kak? Soalnya kan sebagai fotografer kita juga harus memikirkan kode etik Kak. Terima kasih. Baiknya itu gimana? Oke, aku jawab langsung. Aku biasanya kalau foto itu, kalau lagi bersosialisasi sama orang, ya aku izin. Tapi waktu misalnya mereka nggak tahu, ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau mereka menotis kita moto mereka, ya kita samperin aja, foto ini boleh apa enggak, di apa, kalau kita mau ngepost, kalau mereka bilang nggak boleh dihapus, ya udah dihapus aja. Tapi aku biasanya kalau moto sama orang langsung, di orang yang langsung itu tetap izin. Beda tapi kalau ke street photography. Gimana, menjawab atau tidak? Berarti intinya itu lebih baik izin ya Kak? Ya, lebih baik izin. Soalnya kalau foto kayak sembarangan itu kayak apa? Kayak mencuri juga kan ya? Oke, terima kasih Kak. Oke. Oh ya, tadi ada yang tanya ya, yang human interest sama jurnalis fotografi. Sebenarnya tadi kan aku di awal udah bilang human interest itu luas banget cakupannya. Bisa ke street, bisa ke jurnalis, tapi perbedaannya yaitu letak kita ngambil fotonya dari aktivitasnya. Kalau human interest kan lebih di satu apa, kayak objeknya lebih ke manusia. Tapi kalau jurnalis gimana ya biasanya? Kalau jurnalis itu lebih ke kejadiannya. Iya, mereka storytelling juga dalam penyampaian foto tersebut. Begitu. Apakah menjawab tadi yang tanya? Iya Kak, menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini siapa nih? Fashion photography, Taki Syahid. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taki Syahid dari Fashion Photography. Terkait lensa Kak, kalau saya lihat di toko-toko lensa, itu harga lensa cukup mahal Kak. Bahkan beberapa melebihi harga kameranya sendiri. Nah, pertanyaan saya, menurut Kak Tania nih, lebih baik kita sebagai pemula nih Kak, lebih baik kita upgrade lensa atau upgrade kameranya dulu. Terima kasih Kak. Oke, aku jawab langsung ya. Itu sesuai kebutuhan kamu sih. Kamu biasanya motret apa? Kalau misal landscape, ya kalau kamu mau upgrade ke lensa yang lebih bagus lagi, yang misal tadi contoh lensa wide, ya kalau kamu mau ya silahkan. Jadi balik lagi ke kebutuhan kamu sendiri. Kalau misal kamu butuhnya cuma pengen moto street, nyetrit fotografi, kamu pakai lensa kit itu udah bagus. Maksudnya udah bagus lah. Gitu. Apakah menjawab? Oke, cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke,
Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada nih. Lagi. Mana? Passion iya. fotografi. Ayo. Iya. Silakan. Ya Kak, izin bertanya. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dari kelompok Passion Fotografi. Saya ingin bertanya, kalau di fotografi itu sensor dari kamera itu pengaruhnya banyak nggak Kak di hasil fotonya? Misalkan kalau keuntungannya pakai full frame kan bisa ngambil area yang lebih luas dengan lensa yang sama dibandingkan APS-C. Nah, kalau gitu itu di fotografi ngefeknya banyak apa enggak, Kak? Kalau dari bodi kamera sendiri. Terima kasih. Ini gimana? Ulangi dong. Ini sensor dari kamera itu pengaruhnya nanti ke foto itu banyak apa enggak, Kak? Kalau full frame kan diuntungkannya bisa mengambil yang angle yang lebih luas dengan lensa yang sama dengan sensor kamera yang lain. Itu pengaruhnya ada banyak nggak ke hasil foto atau gimana? Terima kasih, Kak. Oke, aku jawab. Jujur ya, aku belum pernah foto pakai lensa full frame. Jadi kameraku itu series lama banget. Jadi aku kurang tahu nih kalau pakai full frame tuh kayak gimana. Oke, Vito. Ayo Vito, masuk Vito. Halo, selamat sore, selamat malam. Mohon maaf ya tadi pas saya masuk tadi ada gangguan. Jadi gini, kalau misalnya bedanya terkait dengan sensor, itu tuh jatuhnya ke cropping, masuknya kan ke cropping faktor ya. Kalau misalnya APS-C-nya Canon itu kalau nggak salah 1.4 atau 1.5, sedangkan kalau Nikon itu 1.6. Artinya apa? 1.6 itu dikalikan dengan lensa yang kita punya. Misal kita punya lensa 50 mm, gampangnya 50 mm. Kita kalikan itu dengan crop faktornya 1,5 misalnya. Berarti itu kita memiliki lensa dengan 50 kali 1.5 sama dengan berapa tuh? 1,5, 25, 75 mm. Jatuhnya ke situ. Jadi ibarat kata tuh kita pakai APS-C di lensa 50 mm tuh di full frame tuh kenanya tuh 75 75 mm. Sedangkan kalau misalnya kita pakai full frame itu 50 mm tetap 50 mm. Hasilnya tuh apa? Bisa dari wide-nya itu bisa kelihatannya lebih lebar sebenarnya. Walaupun nggak kelihatan lebar dari 50 ya. Ibaratnya gini lah, kalau kita bisa foto pakai full frame 50 mm sama crop factor APS-C itu tuh kayak kepotong gitu potong sedikit, kayak sedikit zoom gitu. Sebenarnya itu karena itu 1D kayak Canon 1D itu yang dimana peruntukannya biasa sport atau wildlife itu dia masih pakai APS-C bukan APS-C yang punya Canon. APS-C benar-benar APS-C, jadi dia crop factor lebih gede biar bisa mencakup lebih telenya itu lebih dapat. Sorry. Terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih ya. Apakah sudah terjawab? Berarti kalau dari segi warna atau apa itu nggak ada pengaruh ya, Kak? Soalnya saya dengar kok kalau full frame itu warnanya lebih pekat atau gitu loh. Oh, itu sebenarnya tergantung dengan bagaimana sensor, bagaimana dengan color renderingnya sebentar ya. Itu tergantung dengan chipnya. Jadi misalnya kita pakai Canon yang jadul 5D seri 1 dengan 5D seri 4 ya sekarang ya. Itu tuh color science-nya itu udah berubah, udah advance di warna sekarang. Jadi maksudnya sekarang tuh warnanya lebih true to tone gitu loh. Sedangkan kalau dulu tuh karena masih ada penyesuaian, masih baru-baru jadi digital, itu tuh warnanya jadi tidak begitu sempurna. Nah, balik lagi tadi itu semua tuh tergantung dengan color science per kamera itu. Sedangkan kalau Sony itu color science seperti apa, Canon itu seperti apa, Nikon seperti apa. Jadi masalah warna itu sebenarnya tergantung dengan
body dan juga buatannya apa. Lagi pula itu juga kan di post production juga bisa dibikin ya, bisa kayak misalnya di grafik warna hijaunya kita naikin atau grafik warna merahnya kita naikin, merah dan hijau dinaikin menjadi apa gitu. Gitu sih jawaban saya. Terima kasih Kak. Ya, makasih banyak atas pertanyaan yang sangat mantap. Tengah-tengah ya 18 toh, John. Ayo nih, ada yang mau bertanya lagi enggak nih? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Justru ini saat yang sangat tepat ya, karena kan kita online dan juga susah juga kan kita untuk ketemuan. Tanya aja nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan yang bodoh kok. Izin tanya lagi Kak. Silakan. Boleh. Kan saat aku memotret pakai lensa tele, foto yang dihasilkan itu cenderung blur dan shaking Kak. Jika dibandingkan menggunakan lensa wide angle, apa solusinya Kak? Sorry. Kalau pakai tele kita sagging. Terus apa tadi? Sorry tadi nggak, kurang terdengar di saya. Maksudnya itu kalau pakai lensa tele itu kayak mudah blur atau goyang gitu loh. Terus kalau jika dibandingkan menggunakan lensa sudut lebar itu agak mendito. Apa solusinya Kak? Jadi gini, ini saya lupa ya nih kata-katanya apa. Oh sorry, maaf. Nah, mungkin Tani bisa menjawab. Lensa tele sama lensa wide berarti. Lebih shaking di lensa wide. Lebih shaking di lensa tele. Untuk kalau aku pengalaman pribadi ya, kalau pakai lensa tele tuh dia kan berat. Nah, kalau terlalu di zoom, waktu kita mencet shutternya itu bakal nimbulin shakingnya itu. Gitu sih. Gimana? Apakah menjawab? Agak kurang sih. Masih bingung gitu loh. Kalau izin menambahkan boleh nggak? Oke, boleh. Izin menambahkan boleh? Iya, silakan. Tadi pertanyaannya gimana? Kalau pakai lensa tele itu lebih cenderung blur sama goyang daripada menggunakan lensa wide gitu Kak. Terus solusinya gimana biar nggak goyang gitu sama blur? Nah, setauku aku pernah ikut kelas fotografi kayak gitu. Pakai lensa tele biasanya itu pakai shutter speed 2 kali. Misal focal lensa tele itu 300, berarti shutter speed harus 600, 1/600. Setauku gitu. Kalau di bawah itu biasanya masih ada shaky. Kecuali emang kamera ada IBIS, in-body image stabilizer, itu bisa ngebantu banget. Dan kenapa lensa tele lebih blur menurutku, yaitu kembali lagi ke semakin agak susah ngejelasinnya sih ya. Tapi ya
nek ngakali biar nggak shaky, nek menurutku itu 2 kali shutter speed. Oke, Kak, paham. Oke, cek. Izin nambahin dikit boleh ya? Jadi logikanya gini, kenapa sih lensa dia lebih apa shaky dan tadi katanya blur ya? Sebenarnya nggak ngeblur juga, itu tergantung settinganmu. Itu ngeblur itu karena kamu miss di settingannya. Nah, sekarang logikanya gini, semakin jauh itu goyangan sedikit apapun bakal lebih kerasa. Jadi semakin jauh lensamu, goyangan sedikit apapun bakal lebih kerasa. Itu kayak kamu lingkaran, semakin mendekati pusat kan goyangan sedikit kan nggak terlalu kerasa. Tapi kalau semakin jauh itu goyang sedikit kan lebih banyak kerasa gitu loh. Kira-kira gitu penjelasannya. Buat ngatasinya tadi Mas Arief udah jawab itu, sama tambahan lagi kalau misal emang masih shaky, biasanya posisi tanganmu itu mempengaruhi, posisi badan kamu buat megang kamera sama lensa itu mempengaruhi juga. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, itu dia jawaban dari Mbak Tania, Mas Rian, sama Mas Arief kan. Sudah jelas? Jelas, Kak. Oke. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang mau bertanya. Oh, ada nih di chat. Kak, izin bertanya. Saya dari kelompok Human Interest. Nah, berdasarkan nama kelompok saya yang merupakan genre fotografi, maka bagaimanakah cara memfoto di genre Human Interest supaya mendapatkan foto yang dapat bercerita tanpa diberi caption? Nah, mungkin Mbak Tania bisa menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Genre human interest supaya mendapatkan foto yang dapat bercerita tanpa diberi caption. Ini berarti hubungannya biasanya ke momen yang mau kita ambil. Nah, momen ini tuh bisa kita buat atau nggak dibuat. Nah, momen ini tuh biasanya kita ngambil, kita nunggu atau kita ngebuat momen itu. Kalau kita nunggu, kalau kita nunggu, kita bisa dapat momen yang kita inginkan. Nah, beda lagi sama kita ngebuat momen. Biasanya kalau ngebuat momen ini kita butuh model atau settingan. Kayak gitu sih. Momen ini disetting. Biasanya kayak gitu. Apakah menjawab? Oke, itu terima kasih buat Mbak Tania ya yang telah menjawab. Apakah jawaban dari Mbak Tania sudah menjawab pertanyaannya? Siapa itu tadi? Faris dari kelompok Human Interest. Oke, mungkin udah ya. Oh, ada tambahan lagi nih Mbak Tania. Jadi yang terpenting adalah menunggu momen dari objek yang akan difoto, ya Kak? Iya, biasanya kalau aku pengalaman pribadi ya, aku biasanya nunggu momen nih. Ketika orang jalan, orang nyebrang, kayak gitu.
Oke, itu tadi jawabannya. Apa ada yang mau ditanya lagi? Dari Faris nih, pada kata nianya nih. Apakah menjawab atau ada yang mau nambahin lagi? Ya mungkin dari siapa, Vito atau Mas Rian atau Mas Arif tadi mau nanya. Atau mungkin ada pertanyaan lain dari yang lain? Ini ada yang raise hand, Mas Rizky. Baik, terima kasih Kak. Ayo, nih siapa lagi nih yang mau nanya-nanya nih? Yuk mungkin yang teman-teman yang masih bingung atau masih ngeganjel nih, aduh kurang paham, bisa ditanyain nih, masih ada kata nianya. Yuk kita sharing-sharing aja. Terus yang nggak punya kamera mau tanya soal kamera dan lain-lain kayak mana? Kan jadinya nggak punya pertanyaan. Sebenarnya kalian punya kamera loh. HP itu kan ada kameranya. Nah, itu kamera. Guys, dari lensa-lensa itu tuh menurut aku yang paling lensa terbaik itu adalah mata. Jadi kalian tenang aja kalau nggak punya lensa kamera. No, tuh kata Mbak Yulia juga kan tentang genre bisa. No. Kan tadi ada genre ada 9, masa nggak ada nih yang mau bertanya tentang genre. Nggak melulu soal lensa kok. Oh, ini ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Kak? Oh ya, silakan. Oke. Terima kasih, Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Taki Syahid dari Fashion Fotografi ya. Terkait genre, Kak, itu kan genre cukup banyak. Tadi disebutkan ada 9. Nah, jika kita lihat secara apa ya, ini mungkin agak gimana gitu. Secara perspektif, secara apa ya, secara apa ya namanya, secara keuntungan mungkin ya bahasanya, itu lebih prospek yang mana gitu untuk dijual atau dikomersilkan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Maaf, gimana ulangi? Genre tersebut itu lebih menguntungkan mana ya, Kak, untuk kita komersilkan? Yang dari 9 genre tadi ya, di komersil sih. Karena kan di situ kita moto dibayar dan itu merupakan jasa ya. Jadi kita hasil fotonya itu dibayar dan bisa sampai mahal banget gitu loh. Jadi itu menguntungkan banget sih yang komersil. Apakah menjawab? Mungkin dari aku mungkin butuh tambahan dikit sih, Kak, terkait dari ke-9 genre tersebut. Ada nggak sih, Kak, mungkin salah satu atau salah dua atau gimana yang genre itu cukup bisa dibilang jasanya cukup mahal ketika dijual? Itu ada nggak sih, Kak? Apa semua sebenarnya tergantung kita gimana ngejualnya aja? Kalau dari aku tadi komersil sama yang komersil itu pun dibagi jadi beberapa genre lagi. Jadi isinya ada fotografi, fashion, terus jadi di situ dia mencakup banyak hal.
sebenarnya sesuai apa yang kita inginkan aja sih. Gitu. Oke, dari Taki tadi apa sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang masih ngeganjel atau apa? Apa penjelasan itu kurang jelas? Mungkin dari saya cukup sih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini nih Kak, ada pertanyaan di chat. Permisi Kak, izin bertanya. Jadi lensa-lensa aku selalu disimpan di dry box dan rutin dibersihin. Tapi kenapa lensaku tetap berjamur ya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ada yang butuh pencerahan nih. Katanya nih. Silahkan katanya dijawab. Itu mungkin saat kita pakai ya, waktu kena hujan biasanya kan lembab, sama faktor ruangan juga sih. Sebenarnya aku juga belum pernah ngebersihin bodi kamera atau lensa gitu. Gimana nih, Syahna? Apakah menjawab? Oke. Baik Kak, terima kasih. Oh, ke sini. Nah ini ada Iya, yang ini nih, ada yang rese nih. Bandok, Mbak. Ayo, bisa langsung. Aku izin bertanya Kak. Oh, pengen. Mohon itu yang belum di mute untuk di mute dulu. Oke, terima kasih. Izin bertanya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Marendra Iqbal Maulana dari kelas fashion fotografi. Itu ingin bertanya. Itu kadang ketika saya melihat di Instagram itu ada kayak orang moto langit itu waktu malam hari banyak sekali bintang, itu asli atau editan Kak itu Kak? Kalau itu asli, caranya Oke. bagaimana Kak itu settingan exposure-nya? Oke, itu biasanya disebut Milky Way. Kalau malam-malam moto bintang. Aku waktu itu pakai settingan, bentar. Itu nggak diedit teman-teman kalau moto bintang kayak gitu. Nah, aku pakai 30 shutter speed 30 detik. Bukaannya yang paling rendah 3,5 sama focal length paling kecil di 18 mm. Pokoknya sama itu ISO paling enggak di 800. Kalau 100 sampai 400 itu enggak bakal kelihatan. Benar. Nah, kayak gini. Ini enggak kelihatan banget. Enggak kayak yang ini, aku masih coba-coba. Jadi settingannya
30 detik, jadi kalian harus pakai tripod biar nggak shaking. Karena itu lama juga kita nungguin 30 detik, nggak mungkin kita megang pakai tangan, bisa shaking. Bukannya di paling rendah 3,5 sama focal length paling rendah 18 mm. ISO aku pakai di 800. Biasanya di Milky Way ini settingan ISO-nya 800 sampai 3200. Itu apakah menjawab? Terima kasih Kak, sudah terjawab Kak. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke nih Kak, ada lagi nih yang bertanya di chat. Permisi Kak, mau tanya. Saya Tri Andika Rahma dari kelompok landscape fotografi. Kan saya sering hunting foto di alam. Nah, menurut Kakak, cara agar lensa tetap terjaga waktu hunting di alam gimana ya Kak? Kan kadang ada embun tuh Kak. Biar lensa juga nggak ngembun, itu bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Ayo Kak. Tania. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Lebih sering hunting foto di alam. Ini motonya berarti pagi-pagi banget gitu ya? Oke, baik Kak, terima kasih ya. Nah, habis itu ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini udah di atas banget. Hai Kak, izin bertanya. Saya Silvira Catur Januarista dari kelompok fashion fotografi. Kak, bagaimana cara memilih tone dalam mengedit foto supaya gambar lebih hidup? Mungkin Kak Tania bisa menjawab. Supaya tone lebih hidup.
Kalau aku biasanya sesuai sesuai fotonya aja sih. Jadi ketika aku moto di alam, nggak terlalu tonnya itu nggak terlalu mengubah dari foto aslinya. Jadi cuma ditajemin dikit, sama mungkin aku adjust di kecerahannya. Gitu aja. Apakah menjawab? Silvira Catur, apakah menjawab? Menjawab Kak, terima kasih. Nah, ini dari ada lagi nih Kak pertanyaan. Izin bertanya Kak, untuk mengatasi fokus yang meleset pada saat foto makro itu gimana ya Kak? Mungkin Kak Tania bisa menjawab. Kalau foto makro kan kita ngefoto benda hidup ya biasanya. Nah itu shutter speednya aja yang ditinggiin. Karena kalau pakai slow speed itu bakal miss fokus gitu sih. Apakah menjawab pertanyaan jawabanku? Terima kasih Bu Setian. Menjawab Kak. Oh ini ada nih yang nanya terus cara make kamera saku tuh gimana ya Kak? Soalnya teman saya tidak bisa menggunakannya biar saya pinjem gitu niatnya. Pocket kamera. Oke. Mungkin Kak Tania bisa jawab. Yang mana pertanyaannya? Oh ini. Cara pakai kamera saku. Kamera saku tuh berarti kamera saku berarti kayak mirrorless gitu enggak sih? Kayaknya kamera saku tuh yang apa namanya yang apa lensanya tuh muncul gitu nggak sih? Iya. Ya, gitu. Gimana ya? Gepeng, yang gepeng gitu.
Kayak gini kan ya? Yang itu loh Tan namanya Ini kan? kayak itu kan lensanya bisa diganti kan. Jadi kayaknya dia lensanya tuh nggak bisa diganti. Terus bodinya tuh lebih kecil gitu loh. Atau ada juga yang kayak bahkan lensanya nggak keluar. Jadi literally nyambung lensa sama kamera tuh nyambung. Nggak bisa diganti kecil bodi. Nah. Aku pribadi belum pernah itu sih pakai kamera saku. Oke, mungkin dari kakak ada ya Ada yang itu ada kakak yang lagi, gitu. ada yang pernah pakai Ya, kamera saku. kamera. Mungkin Kak Vito pernah pakai pocket kamera? Halo, sorry izin menjawab. Boleh ya? Iya Kak, silakan. Suara bocornya nggak ya? Nggak kan ya? Nah, jadi kalau di pocket kamera, kalau saya pernah nyoba PowerShot A640 Canon itu udah jadul tuh kan. Jadi sebenarnya itu ada settingan untuk manual. Ada. Tapi permasalahannya ketika kita pakai pocket kamera, itu agak PR, agak susah untuk ngedit, untuk mengatur shutter speed, ISO speed, segala macam. Ya, saku kamera pocket ya. Sedangkan ada juga kamera pocket yang misalnya Ricoh GR3, GR2, itu sebenarnya dia bisa di settingannya tuh ada otomatis ya, kayak shutter priority, aperture priority. Tapi agak PR sebenarnya, bisa kita mengatur, kita bisa pakai. Itu kan ada pertanyaan ya, apakah kalau pakai kamera pocket itu gimana ya? Iya, bukan sih pertanyaan. Cara pakai kamera. Cara pakai kamera. Iya itu, kalau misalnya kita mau mengatur itu kan ada sebenarnya manual mode-nya, cuma agak ribet, agak susah karena saya pernah pakai juga pusing juga sih. Apalagi Ricoh GR itu, justru Ricoh GR yang lebih gampang. Jadi balik lagi, intinya adalah biasanya ada mode manual, tapi saya nggak bisa menjamin karena saya belum pernah nyoba banyak pocket kamera. Jadi itu sih dari saya. Mungkin menjawab, mungkin tidak. Apakah terjawab pertanyaannya? Gimana? Apakah menjawab? Apa nih? Tadi. Sedangkan foto dengan pocket sama aja kayak kamera HP guys. Iya sama. Point and then you shoot. Point and shoot. Masih nggak bisa. Sama, saya juga nggak bisa pakai. Jujur aja. Oke, ini mungkin udah menjawab kali ya. Ini nih Kak, pertanyaan terakhir dari siapa ini? Halo Kak, selamat malam. Saya ingin bertanya, gunanya switch AM pada lensa manual apa ya? Kalau lensa auto kan bisa dimanualin. Kalau yang manual untuk apa? Oke, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau menjawab tanya atau itu, silakan. Yang mana pertanyaannya? Yang halo Kak, selamat malam. Gunanya switch AM pada lensa manual. Maaf, bisa izin menjawab saya? Atau mungkin Tania udah bisa jawab? Switch AM itu kan untuk fokusnya kan. Jadi kita bisa pakai di autofocus atau manual fokus.
Mungkin Vito bisa nambahin. Oke, Beri mungkin izin nambah ya. ya. Di AM switch AM itu di lensa analog ya sebenarnya. Saya cek di chatnya. Check for your pardon. Pada lensa manual, oke. Jadi kalau di lens di body kamera yang jadul itu tuh ada beberapa lensa yang bisa auto diafragma lensanya gitu. Jadi misalnya kita taruh di f2.8 pada lensanya f1.4. Itu kalau misalnya kita taruh di auto, itu lensanya tuh bakal tetap kebuka untuk focusingnya enak. Nah, ini kalau misalnya dipakai ini ya, Asahi Spotmatic. Jadi dia tuh pas kita ngeker tetap di f1.4 biar lebih terang. Sedangkan pas dijepret nanti bakal balik lagi ke f2.8. Kalau manual itu tuh kita tutupin f-nya tetap di f-nya kita turunin, si lensanya tuh bakal tetap di 2.8, nggak bakal balik ke f1.4 untuk focusing cerah gitu. Mungkin tidak menjawab ya. Kalau di Canon itu dia tuh ada auto, ada program namanya, atau enggak shutter speed, shutter priority, atau balik lagi aperture priority. Nah, di aperture priority itu kepake kalau misalnya kita taruh di auto itu berarti sudah di set khusus, bukan khusus, di set untuk dipakai pada saat aperture priority. Mungkin itu sih. Nah, ngaruhnya apa ke kamera sekarang? Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget, karena kalau kita udah pakai dudukan buat lensa analog itu tuh udah otomatis gitu, karena di dudukan belakang flap body itu kamera itu, lensa itu ada tombolnya untuk yang tadi saya bilang. Jadi intinya kalau sekarang ngaruhnya apa ke kamera digital, nggak ngaruh-ngaruh banget, nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Sekian jawaban saya, mungkin terjawab atau mungkin tidak. Kalau misalnya apakah terjawab pertanyaan saya? Ayo, siapa tadi yang nanya? Apakah sudah terjawab? Terima kasih Kak, cukup terjawab. Nah, kasih ya pertanyaan. Oke, itu dia tadi materi dan sesi tanya jawab dari Kak Tania. Nah, kalau nih teman-teman yang masih ada pertanyaan yang belum bisa belum bisa terjawab sekarang, bisa langsung tanya aja ke Kak Tania. Bisa lewat apa nih Kak Tania jawabnya nih? Lewat IG tuh mungkin katanya Ya, bisa dicantumin. mungkin nih Kak Tania bisa nyantumin IG-nya di kolom chat atau Kak Tania nih. Mungkin di Instagram aja kali ya. Nanti Instagram Kak Tania bisa ditulis di kolom chat. Nah, buat teman-teman nih bisa di-follow, terus boleh tanya-tanya, boleh lewat DM ke Kak Tania kalau mungkin ada yang kurang paham. Betul banget nih Kak. Aduh, gak kerasa banget nih ya, kita udah di penghujung acara. Iya nih Kak, udah jam 9 aja ya. Gimana, masih semangat nggak teman-teman? Masih, Kak. Masih dong. Masih, Kak. Masih. Masih ya, karena di sini kita bakal ada pengumuman untuk pemenang pengumpulan tugas di PDF 1. Waduh, siapa nih kira-kira nih yang menang nih? Aduh, siapa nih kira-kira nih yang bakal jadi pemenangnya nih? Bebas. Sebelumnya
saya dari MC ingin mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang kemarin udah ngumpulin penugasan PDF 1. Dan dari semua penugasan akan dipilih 3 terbaik dari teman-teman semua yang udah pada ngepost hasil penugasan. Kira-kira siapa ya yang jadi pemenang dari, bukan pemenang sih, siapa kira-kira 3 terbaik dari penugasan kemarin? Sebentar ya, ditunggu. Kita MC Bukan